Ya, untuk unit yang ini Kia Picanto kita udah sama Om Irfan. Ini kebetulan punya mertua saya. Kebetulan punya mertuanya, jadi diwakilkan diwakilkan ya. Diwakilkan. Karena saya juga punya pengalaman tersendiri dengan mobil ini. Oh gitu. Jadi udah cukup apal juga sih, karena udah berapa tahun Om pakai mobil ini Om? 2014 akhir lah, 15. Jadi udah hampir 5 tahun ya. Sudah hampir 5 tahun dipakai ya. Dan ini unitnya manual. Manual, ya betul. Manual 1250 cc manual. Bisa ceritain Om? Jadi sedikit kita ulas mobil ini. Ini mobil Kia Picanto ya. Kia Picanto. SE manual 1200 cc. Kappa engine. Kia Picanto tahun 2000, tepatnya 2017-2016 itu ngeluarin lagi trim tertingginya. Apa tuh? Itu Kia Picanto Platinum. Itu lebih lengkap fiturnya. Lebih lengkap. Karena itu masuk ke Indonesia? Itu masuk ke Indonesia. Oh. Nah, di luar negeri sendiri ini ada dipasarkan juga, terutama di Eropa itu namanya Kia Morning. Oh. Nah, beda ini berarti. buat info juga buat teman-teman yang nonton, Kia Morning juga sebenarnya dipasarkan di Indonesia. Cuman trimnya malah di bawah ini. Karena dia Kia Indonesia sendiri menyasar segmen LCGC waktu itu Kia Morning itu. Ya. Yang CC 1000 bukan? Betul. Yang CC 1000 cc ya. Oh iya, gua sempat itu tuh. Dengan varian standarnya ya. Iya. Ini, Dan ya. kalau nggak salah ini untuk di luar sendiri ada varian diesel ya? Betul, di Eropa sendiri ada varian Ada varian diesel ya? 1300. Masuk nggak ke sini? Enggak. Oh, varian diesel untuk Kia Picanto sendiri nggak ada yang masuk ke Indonesia. Oh, nggak ada yang masuk ke Indonesia ya? Kebetulan ini juga unitnya build up ya. CBU dari Korea langsung yang dari Korea langsung. Ya. Oh, Korea domestic market. Ya, KDM. KDM bukan DKM ya. Terus kemudian Kia sendiri di tahun 2012 itu untuk meningkatkan pangsa pasarnya di internasional, dia nge-hire desainernya Audi. Jadi ini agak mirip-mirip Audi Nah, gitu. jadi kenapa Kia sekarang desainnya lebih stylish dan futuristik? Karena memang Kia sendiri nge-hire desainernya Audi. Agak fresh lah desainnya. Iya. Memang Sekarang beda ya dari betul. generasi sebelumnya gitu. Ya, aksen Euronya juga sekarang agak kental karena dia sekarang yang di sininya bentuknya tiger nose gitu. Iya. Kalau diperhatikan sih, iya ya. Ya, itu meningkatkan pangsa Bukan pasarnya Pinocchio Kia ya. itu sendiri. Dan ini mesin yang sama digunakan oleh Hyundai Grand i10. Betul. Ya. Betul. Dan Basic mesinnya sama. Basic mesinnya sama ya. Dan kalau tidak salah, gua sempat baca ya, Hyundai Grand i10 itu dibangun dari basis Kia ini sendiri ya. Betul. Kia Picanto. Mesinnya. Ya. Dengan Body beda, basic bodinya beda. Oh, body beda. Body beda. Oh. Karena untuk jadi cuma mesin aja. Betul. Grand i10 itu ada kalau nggak salah wheelbase-nya itu agak lebih panjang. Ya Om, nanti sambil kita jelasin ya dikit-dikit nih apa aja nih Om fitur-fitur yang ada di Kia Picanto ini Om. Kalau dari depan sendiri lampu biasa, di reflektornya. Ya, jadi dua warna nih ya. Ada aksen hitamnya ya, hitam plastik. Ya. Kemudian ada fog lamp biasa, sudah disertai fog lamp yang untuk tipe ini. Ya. Grillnya ada aksen chrome-nya. Ya. Bagian samping. Ya. Ring 14 masih alloy wheel biasa. Ya. Cuman yang saya tahu itu dia ada two-tone, dua warna, ada Yang facelift mungkin atau yang kayaknya yang facelift. Yang dia facelift. modelnya tetap palang 8 gini, cuman dia udah dua warna. Oh, Kelihatannya gitu. lebih cantik ya. Iya. Kalau Lebih untuk manis profil gitu ya. bannya sendiri 175/65 R14 sesuai Oh. bawaan pabriknya. Bagian sini di spion udah ada sennya, udah ada lampu sennya. Ya. Masih sewarna body ya, belum Pilar blackout. Pilarnya, pilar B-nya masih sewarna body dan handle pintunya juga masih masih model grip. Untuk bahan isi bakar. bahan bakar sebelah kiri. Oke, ke bagian belakang. Ke bagian belakang untuk Picanto sendiri dia antenanya udah bukan di depan, udah di belakang tel gini modelnya. Oh. Dia udah disertai dengan HMSL, High Stop Lamp. Diamond stop lamp, terus rear defogger, Ya. wiper. Nah, yang menarik di mobil ini dia untuk buka pintunya ada di belakang emblem ini. Jadi dia udah power button, udah elektrik. Agak tersembunyi. Untuk bagian bawahnya sendiri ini udah ada sensor parkir bawaan atau tambahan? Sensor parkir ini bawaan dari mobilnya. Oh, bawaan ya? Ya. Oh. Terus kalau rear kamera ini opsional tambahan. Oh, Di sini oke. lampu mundur unik, jadi dia gabung sama Oh, reflektor. terpisah. Bisa sendiri ya modelnya memang gini ya, manis dia masih nyatu Ini gini. kalau LED lebih manis ya? Iya betul, bisa lebih bagus ini emang Ya. karena masih lampu biasa. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Sekarang kita ada di kabin All New Picanto 2012. Nah, yang unik juga di sini lampu apa? Panel Lampu hazardnya itu hazardnya. nggak gabung sama cluster AC. Biasanya kan di sini Iya, gabung betul. sama head unit ya. Iya, betul. Ini dia Di terpisah. bagian sini ya. Kemudian kisi AC-nya yang unik dia modelnya beda nih.
yang ini. Oh, kanan dan kirinya beda. Betul. Karena mengikuti garis lekuk ini ya. Iya, iya, Karena memang modelnya dia sporty ya, trendy juga. Ya, nah, di sini masih kalau dari Kia sih bilang ini soft touch, cuman ini kan masih plastik biasa. Masih plastik, hard plastik. Hard plastik. Terus kemudian yang menarik dia ada aksen silver, segaris dashboard sampai sini. Ini belum airbag ya, Om? Nah, itu yang menarik. Jadi Kia yang dijual di Indonesia itu bukan kekurangan ya, memang banyak dikurangkan. Yang disunat salah satunya ABS, EBD. Nah, itu yang ini nggak ada? Nggak ada. Kalau yang di Eropa itu Kia Morang itu ada semua. Oh, ini nggak ada ABS, nggak ada EBD. Oh, masih masih standar keamanannya masih standar kita lah ya, sangat betul. standar. Kemudian panel AC-nya masih putar, model konvensional, ada open close air, terus ada defogger. Ya. Ini arah semburan AC. Arah semburannya udah lumayan lengkap ya. Ya, betul. Di sini MID-nya. Di sini MID-nya. Di sini fitur MID-nya itu sendiri real time pemakaian bahan bakar. Coba bisa dipencet ya. Okay. Nah, ini ada Eco. Nah, yang menarik di mobil ini sudah ada fitur Eco Drive gitu. Jadi ya mobil ini sebenarnya udah hemat, cuman ditambah dengan fitur ini ya bisa lebih hemat lagi. Hanya notifikasi aja untuk si Betul, driver. ini jadi Eco Drive ini menyarankan si driver untuk kapan waktunya untuk perpindahan gigi ya, supaya betul, supaya bahan bakarnya bisa lebih ekonomis, betul. Okay. Kemudian di sini ada trip A biasa, ada trip B. Ini penggunaan bahan bakar, betul, real time pada saat ini. Rata-rata penggunaan bahan bakar, betul. Rata-rata penggunaan bahan bakar per liter. Terus jamnya itu di sini, digital. Bukan di sini, enggak, jadi nggak ada di klaster. Nggak ada di. Jadi dia ada di klasternya speedometer. Ya, terus kemudian ini indikator biasa, indikator oli, mesin segala macam. Cup holdernya dia ini adjustable. Nah, ini tinggal dipencet gini ya. Betul. Jadi dia bisa digunakan dua fungsi ya. Ini untuk penyimpanan, akomodasi penyimpanan biasa, kemudian bisa dijadikan cup holder karena adjustable. Oh, jadi tinggal dipencet dia keluar. Nih, kita pencet ya. Keluar. Terus di sini ada power outlet seperti biasa. Ini ada laci penyimpanan biasa tapi belum disertai dengan lampu. Kemudian setirnya model two spoke ya. Ya, two spoke, betul. Cuman ini tetap ada aksen silvernya mengikuti dashboard. Ya udah ada electric mirror tapi belum ada electric retract. Kemudian ini penguncian pintu, ini penguncian jendela keempat sisi. Ini autonya untuk auto pengemudi tapi dia udah otomatis naik dan turun. Betul. Nah, ini tambahan nih. Tadi gue lihat kan di Nissan March ini betul, intermittent. Intermittent. Jadi ternyata di Kia Picanto pun ada. Ya, betul, intermittent ada, intermittent wiper. Kemudian di klasternya untuk knob sense sendiri dia udah gabung sama fog lamp. Jadi gabung di sini. Ini bawaan atau enggak? Ini aftermarket kita ganti. Jadi masih single din. Bawaannya single din. Betul, single din. Untuk tipe ini masih single din. Masih single din ya. Betul. Day night view. Bisa naik dan turun. Ya, untuk siang dan malam day night view-nya ada. Standar lah ya mode standar, ini. Sun visor kita tapi lihat. Belum ada vanity mirror. Ya. Nah, untuk audionya sendiri Om, ini udah kalau nggak salah lihat ini speaker juga di bagian depan sini. Berarti ada 6 total? Enggak, justru di sisi depan sama sisi di belakang itu ada. Tapi sisi depan itu dia nempel di dashboard speakernya. Tetap ada 4, cuma dia nggak nempel di dashboard. Ada. Tapi nempel di dashboard. Nah, ini tambahan Twitter opsional tambahan. Oke. Ada seat under tray kan di bawah kursi sini. Di sini ada penyimpanannya. Di bagian bawah situ ya. Kolong di baris penumpang. Betul, ini agak naik. Nah, gitu. Dia bisa buat akomodasi penyimpanan dokumen atau yang lain yang sifatnya penting ya, atau elektronik. Jadi tidak terlihat dari luar. Mode setirnya masih biasa. Dia tilt steering, naik turun aja, belum teleskopik. Kemudian yang istimewa ini mobil udah MDPS. Apa tuh? Itu motor driving power steering. Jadi di kecepatan tinggi dia akan mengeras sendiri. Di kecepatan rendah dia agak lebih rileks lah, nggak terlalu keras. Agak ringan. Betul. Nah, jadi menyesuaikan dengan kecepatan. Nah, kalau untuk kursi sendiri, ya ini masih sliding biasa. Nggak ada yang di Kia Picanto. Tapi di bagian headrest dia udah adjustable. Sama di bagian situ ada akomodasi penyimpanan, bottle holder dan door pocket. Nah, sekarang kita coba bagian belakang ya. Kalau kita bicara proper, ini tinggi saya 180 ya. 180-an lah lebih. Untuk legroom cuma berapa?
Oh, sisa 2 jari. Sisa 2 jari. Kalau legroom ya 3 lah. Tapi catatan ini untuk yang tinggi 180 lebih seperti saya. Untuk headroom ini 4 masih bisa. Masih 4 jari. Masih 4 jari dengan tinggi 180-an. Kemudian di bagian belakang ini kita ada headrest, dibekali dengan headrest, dia adjustable. Bisa naik, bisa 2 sisi. Tapi memang sepertinya ini hanya untuk 2 penumpang dewasa ya disarankan ya. Karena kalau 3 memang dimensinya agak sempit. Agak sesak. Betul. Nah, terus untuk seat beltnya Om? Seat belt dia 2 sisi, kanan kiri, ini dibungkus plastik, jadi lebih rapi. Terus pegangan tangan ini dia modelnya masih fix. Masih belum yang flip. Ya. Untuk bagian depan ini udah semi bucket seat. Betul. Terus sini ada seat back pocket tapi nggak kelihatan ya, agak nyaru karena cuman kecil memang. Ya. Seat back pocketnya. Bisa dilihat. Terus di sini ada cup holder, tempat penyimpanan seperti biasa. Ya. Terus untuk di door trimnya sendiri ini masih full black plastik ya. Tapi dia penyangga tangannya sudah menyatu dengan power window. Di sini ada speaker. Oke, mungkin itu aja. Oke. Mau coba bagian bagasinya, apakah masih cukup untuk bawa barang-barang ya? Gua punya di belakangnya dilengkapi tray ya mobil ini. Tadi di Sunpass juga kan di Sunpass ada. Itu bisa dicopot traynya. Nah, ini sih opsional aja ya. Opsional. Tergantung kita mau pakai atau enggak gitu ya. Terus kemudian kursi belakang ini bisa dilipat ke depan 50 atau enggak 60 40 dia bisa rata lantai. Rata lantai. Ya. Oh, oke. Di belakang sini ada tambahan akomodasi juga. Ada spare tire, ban serep ya. Ban serep beserta toolsnya, kelengkapannya, dongkrak dan lain-lain. Ya. Ada satu lagi, Om. Apa tuh? Lampu bagasi, Om. Biasanya ada. Oh iya, ini nih. Ini bisa kelihatan nih. Jadi nggak, kalau malam-malam tuh nggak gelap. Nyala. Nggak gelap. Nih Om, gue punya koper, kita coba ya. Oke. Ini berapa liter, Om? Tinggi 50 cm Om. 3 liter. Waduh. Ini untuk tinggi 50 cm. Cukup Om. Oh. Hanya satu koper tapi posisi berdiri. Iya, posisinya. Tadi kan kalau di Nissan Mars cukup 2 ditumpuk. Ini ya tidur ya. Tidur 2 ditumpuk masih bisa. Ini cuma satu. Pas cuma satu. Coba cuma satu bagasinya koper. kecil, Om. Kecil ya? Kecil Dibanding nanti kita coba yang Hyundai ya. Wheelbase-nya lebih pendek ini. Iya. Tapi ini satu koper dan juga mungkin tambahan ya cukup. Ya, cukup tas. 2 ransel. Tas gendong ya 2 ransel. Oke, bisa dilihat ya. Ini kapasitas bagasinya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai ini ya tentang owning experience saja dari masing-masing pemilik. Bagaimana nanti Om Irfan dan Om Adita menceritakan gimana sih ngerawat mobil dari produk Korea. Nah, jadi nanti bisa diceritakan nih dari Om Irfan dulu. Gimana Om? Kalau owning experience ya selama pakai, kalau ini kan terutama saya ya jarang pakai karena memang ini standby-nya di rumah mertua. Ya. Dan ini digunakan untuk daily use juga oleh adik ipar kantor di proyeknya. Memang selama pakai itu hampir nggak ada masalah yang signifikan lah. Hampir nggak ada masalah ya. Betul, terutama kerusakan juga ya masih minor-minor aja. Nggak ada yang sampai harus penggantian part yang penting itu belum sampai. Ya. Tapi memang selama digunakan, terutama ini pengalaman saya pribadi yang menggunakan mobil ini, itu nyaman ya? Bantu drive, gesit untuk di jalan perkotaan ya, karena irit memang juga ya? Irit, terus model stylish, futuristik lah lebih. Jadi kalau memang yang ingin mendapatkan kesan mobil yang irit, modelnya bagus, bantu drive, gesit, ya ini. Kia Picanto inilah. Kia Picanto. Nah, sekarang kalau dari Kia Picanto sendiri, mobil Korea nih, gimana ya? Untuk servis dan perawatan ya? Iya. Selama saya pakai mudah sebenarnya, terutama di daerah saya ya domisili Kota Serang. Sendiri ada beberapa bengkel spesialis memang di Kota Serang yang memang spesialis mobil tapi Korea. Bukan resmi? Tidak resmi, karena di Kota Serang sendiri untuk bengkel resmi sendiri, terutama showroom itu penjualan kita nggak ada. Nggak ada ya? Ada di Tangerang ya? Paling dekat dari kita Tangerang, betul di Serpong. Jadi saya lebih prefer ke bengkel spesialis karena memang sudah cukup representatif ya, untuk perawatan dan pergantian part. Partnya sendiri ada beberapa yang memang untuk servis mereka udah ready, kayak filter oli,
filter-filter yang lain, oli-oli gitu, atau part-part yang sifatnya parsial ya mereka udah ready biasa. Jadi kita nggak harus pesan. Kalaupun memang ada part yang sifatnya di sini nggak ada, itu bisa pesan. Bisa pesan, ada kurir yang ngantar, betul. Oh gitu. Jadi udah cukup. Kita nggak khawatir lah. Kalau memang kita mau piara mobil Korea di daerah, terutama daerah saya, mungkin di daerah-daerah lain ada bengkel spesialis mobil Korea itu sendiri lengkap. Untuk part yang udah diganti, karena kita bicara owning experience ya, selama kita pakai, kalau mobil Kia Picanto sendiri ini udah kopling set udah ganti. Selama pakai shock breaker, terutama karena memang daily use-nya mobil Kia ini dipakai untuk ke project ya, yang jalannya tidak selalu bagus. Jadi memang usia juga. Usia, karena faktor usia. Betul, shock breaker sudah diganti, kopling set sudah diganti, ban juga keempat bannya sudah diganti. Untuk yang lain sih alhamdulillah belum ada. Jadi hanya kerusakan minor-minor aja lah. Karena digunakan di jalan, mungkin ada yang bersenggolan atau apa. Nah, tadi spare part udah, pengalaman udah. Nah, sekarang menurut Om Irfan dulu deh. Ini kira-kira kelebihan dan kekurangannya sendiri nih. Apa yang buat Om Irfan bertahan memiliki mobil dari Korea? Kebanyakan orang kan nggak percaya ya gitu kan. Nah, ini kan Om Irfan udah bertahun-tahun ya. Bisa share, Om? Ya, kalau pengalaman saya selama menggunakan mobil ini, kita bicara kelebihan dulu ya. Kalau untuk yang Kia Picanto sendiri, dia untuk ketiga mobil ini mungkin pertimbangan saya satu sih sebenarnya. Apa tuh? Irit. City car kan ya memang, bakarnya. Betul, dari sisi bahan bakar irit. Kalau yang Picanto kelebihannya mungkin gesit, terus modelnya cantik, stylish. Itu jadi kelebihan kita juga. Karena dimensinya juga kecil ya. Betul, untuk di perkotaan. Dia bisa menyesuaikan kondisi jalan di perkotaan. Kemudian yang ketiga, ini yang mematahkan prinsip kebanyakan orang banyak ya, pemikiran banyak. Apa tuh? Spare part. Karena menjadi kelebihan juga buat saya di saat orang-orang meragukan. Ya perawatan mobil ini nggak susah. Nggak sulit ya? Nggak sulit. Jadi masih bisa dibilang hampir sama dengan mobil Jepang atau memang sama? Sama ya? Sama, nggak susah. Terus yang kedua, karena dia sudah 4 silinder DOHC, CVT kan mesinnya, tenaganya lumayan. Tenaganya lumayan untuk yang Picanto. Oke, dan Om Irfan? Untuk kekurangannya gimana ya? Kalau mobil ini versi Om Irfan ya? Ini versi pengalaman sendiri ya? Karena kita kan kita owning aja. Betul, kita bicara owning experience, jadi ini pengalaman kita sendiri sebagai pemakai. Kalau mobil ini kekurangannya, kalau manual ya, kopling relatif lebih keras kalau memang usianya sudah agak ini, walaupun memang secara teknis kopling itu sendiri belum habis. Kemudian kekedapan suara. Itu suara ban masih agak kedengaran di kabin. Masih masuk ya? Masih masuk, walaupun memang tidak signifikan ya. Masih kedap lah suara itu, cuman memang masih terdengar dalam kabin. Terus yang kedua, ya lagi-lagi ini mobil Korea bicara after sales, warna jual, harga jual kembali. Iya. Mungkin kalau dari Picanto kekurangannya hanya itu. Oh iya, tadi yang kita bahas di pertama, banyak fitur yang dikurangi karena memang terjadi di sini juga. Betul, karena memang segmen, balik lagi segmennya kita itu ya di bawah segmennya pasar yang lain. Kayaknya memang hampir semua jenis mobil pun ketika masuk sini ada fitur yang dikurangi. Gitu kan. Sedangkan mobil di negara lain fitur itu tetap dipertahankan karena ya balik lagi cost produksi dan lain-lain agar harga jualnya juga sesuai segmen kita ya di Indonesia. Kalau ini mungkin ada satu lagi kekurangan akomodasi ya. Wheelbase-nya karena memang lebih pendek. Jadi, tapi itu juga menjadi satu keuntungan Om untuk sebuah city car. Betul. Kenapa saya bilang gesit? Karena kalau city car ya, kalau city car. Karena kan memang notabene biasanya itu dipakai di perkotaan aja. Untuk gitu memang kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Gitu. Nah kalau untuk Om Irfan sendiri tips and triknya? Tips and triknya untuk kedua mobil ini, yang pertama bagi teman-teman yang emang ada minat untuk memelihara atau meminang kedua mobil ini ya, mobil Korea, jangan takut, jangan khawatir dalam hal apapun ya, baik spare part, kenyamanan, keamanan, fitur-fitur, karena ini cukup lebih lengkap dibandingkan mobil-mobil lain, terutama kenyamanan ya. Karena memang eventnya sendiri mereka udah Euro, kenyamanannya mungkin lebih terasa. Untuk spare part jangan takut, istilahnya bukan jangan takut, jangan malas mencari, karena pasti ada. Kalau kita nggak pernah ada niat untuk mencari tahu ya, terutama informasi itu sendiri itu akan sulit memang. Tapi kalau kita udah
dapat informasi itu akan lebih mudah untuk merawat mobil tersebut gitu. Dan untuk durability, kekuatan mobil ini sendiri ini cukup baik walaupun Korea. Karena banyak asumsi, banyak yang khawatir karena mobil Korea inilah itulah ya. Tapi sekali lagi saya bisa mematahkan prinsip itu karena memang banyak, jangan khawatir. Terus yang ketiga mungkin ya tidak bisa dipatahkan. Apa tuh? After sales, balik lagi. Layanan after sales. Ya, itulah kalau untuk memelihara mobil ya konsekuensinya itu ya. Ya. Konsekuensinya. Jadi apapun mobilnya, apapun apa namanya dia diproduksi dari mana gitu, sama aja yang namanya mobil pasti ada penyusutan harga gitu kan. Ya mungkin itu aja ya. Makasih udah menyaksikan video ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.